Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan berbagi pengetahuan terkait dengan etika penelitian dan bagaimana mengajukan uji etik penelitian, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selamat menyimak. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, setelah mendapatkan materi, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui prinsip utama etika dalam penelitian. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami prinsip-prinsip apa saja yang biasanya kita gunakan dalam penelitian keperawatan, serta mahasiswa mampu mempraktikkan bagaimana melakukan pengajuan uji etika penelitian. Prinsip utama etik yang ketiga adalah Principle of Justice and Inclusiveness atau prinsip keadilan. Sehingga prinsip ini bermakna bahwa setiap peneliti harus bersikap adil terhadap para responden atau partisipan yang terlibat dalam penelitian. Tidak ada yang membedakan antara partisipan yang satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan penelitian kuasi eksperimen atau misalnya pemberian intervensi maupun treatment, maka antara setiap partisipan itu harus menerima treatment atau intervensi perlakuan yang sama. Begitu juga dengan kelompok kontrol, biasanya untuk menjaga keadilan dalam penelitian, maka akan diberikan tindakan yang sama ketika penelitian sudah selesai dilakukan, atau khususnya ketika penelitian sudah selesai dilakukan pengumpulan data, maka kelompok kontrol juga akan mendapatkan perlakuan yang sama agar prinsip etik adil ini bisa tercapai. Atau biasanya jika diberikan tindakan yang berbeda, maka kelompok kontrol biasanya juga mendapat tindakan yang serupa atau tindakan standar yang ada di tempat penelitian. Jika dijabarkan, etika penelitian mengandung prinsip-prinsip seperti yang pertama adalah non-malfeasance atau terhindar dari cedera. Jadi, peneliti harus memastikan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian bebas dari cedera atau tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Proses penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang serius pada partisipan. Jika pun mengalami cedera, segera akhiri pengumpulan data atau berikan kompensasi dan lakukan upaya untuk mengurangi cedera tersebut. Hal ini harus dijelaskan dalam informed consent apa saja risiko yang mungkin dialami oleh partisipan, sehingga sebelum memutuskan keterlibatannya, responden sudah memahami bagaimana risiko yang akan terjadi dan apa upaya yang akan dilakukan peneliti jika hal tersebut terjadi. Ini juga harus dijelaskan dalam form pengajuan etik
ketika peneliti mengusulkan uji etik. Prinsip etik berikutnya yaitu beneficence atau memberi dampak yang positif terhadap partisipan baik secara langsung ataupun dampak positif yang tidak langsung. Misalnya terlibat sebagai responden pada penelitian dengan mengumpulkan pernyataan berupa kuesioner. Maka bisa jadi si responden yang terlibat bisa mendapatkan dampak positif secara tidak langsung dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Namun, contoh seperti dampak positif yang langsung diterima, misalnya pada penelitian terkait dengan bagaimana melakukan ROM pada pasien dengan post-stroke misalnya, ya, maka manfaat yang dapat langsung oleh pasien tersebut adalah adanya peningkatan kekuatan otot misalnya, atau menurunnya kekakuan sendi, ya. Ini kan manfaat yang secara langsung didapatkan oleh si pasien jika menjadi responden. Nah, manfaat langsung ataupun tidak langsung ini harus dijelaskan juga oleh peneliti kepada partisipan, sehingga partisipan atau responden juga memiliki gambaran dan pertimbangan yang baik untuk menentukan keterlibatannya dalam penelitian. Prinsip etik yang penting juga yang harus ada di dalam penelitian kita adalah bagaimana kita memberikan kebebasan pada partisipan untuk menentukan apakah ia mau berpartisipasi pada penelitian yang kita lakukan atau tidak, dan keputusan tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian responden juga berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam penelitian tanpa menerima sanksi apapun. Oleh karena itu, penjelasan ini harus ada di dalam inform consent sehingga nanti membuat responden mengetahui bahwa keterlibatannya dalam penelitian itu tidak wajib, begitu ya, dan juga didasari oleh kesadaran diri sendiri dalam keterlibatannya. Kemudian untuk partisipan atau responden yang berusia anak-anak, hal ini bisa disampaikan kepada wali atau juga orang tua responden untuk menentukan apakah anak tersebut akan dilibatkan dalam penelitian atau tidak, gitu ya. Karena pada dasarnya anak-anak belum bisa menentukan apakah dirinya akan terlibat atau belum, sehingga yang perlu kita lakukan adalah menghubungi orang tuanya untuk mendapatkan persetujuan anak, ya, ketika dilibatkan dalam sebuah penelitian. Kemudian berikutnya adalah justice, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ya, bahwa keadilan harus dipegang teguh oleh si peneliti sehingga tidak membedakan tindakan atau perlakuan ataupun sikap peneliti terhadap responden, ya. Misalnya karena respondennya sama-sama berasal dari satu daerah dari peneliti, gitu ya, maka tidak boleh membedakan sikapnya ataupun tindakannya dengan responden yang berbeda asal daerahnya misalnya. Ini juga termasuk ke dalam sikap yang adil dari peneliti terhadap si responden. Kemudian prinsip etik berikutnya yang harus ada juga adalah respect for privacy and confidentiality, atau menjaga privasi partisipan dan juga kerahasiaan informasi partisipan.
manusia sebagai subjek penelitian memiliki privasi dan hak asasi untuk mendapatkan kerahasiaan informasi. Terlibat sebagai responden dalam penelitian memungkinkan bahwa informasi data pribadi yang dimiliki oleh responden ini bisa terekspos gitu ya, bisa terpublikasi, sehingga kita sebagai peneliti harus meyakinkan bahwa ketika pasien terlibat dalam penelitian kita, datanya ini harus aman dan dapat dijaga kerahasiaannya. Gitu ya. Peneliti perlu merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut pasien, dari mulai identitasnya ya, misalnya, kemudian alamat atau data-data yang kita kumpulkan, misalnya mengumpulkan berat badan pasien, atau misalnya rekam medis pasien dan lain-lain. Prinsip sederhana pengaplikasian respect for privacy and confidentiality ini ialah misalnya dengan meniadakan identitas ya, seperti nama, kemudian alamat ya, nomor telepon responden misalnya gitu ya, dengan memberikan inisial atau kode tertentu. Atau biasanya data yang sudah kita kumpulkan misalnya dalam bentuk kuesioner, maka kuesionernya ini harus kita simpan dengan baik dan tidak tercecer gitu ya. Jadi ketika sudah digunakan, data penelitiannya itu juga harus disimpan dan hanya boleh diakses oleh peneliti yang memiliki kepentingan dalam meneliti, kemudian juga dipastikan bahwa tersimpan dengan baik. Kemudian jika penelitian sudah selesai atau berakhir, maka si peneliti harus memastikan bahwa data yang sudah terkumpul dan tidak digunakan lagi ini harusnya dihancurkan sehingga tidak ada potensi untuk terjadinya penyebaran data secara terbuka gitu ya, secara luas gitu ya. Kemudian dengan menjaga prinsip ini juga membuat responden yang terlibat dalam penelitian merasa lebih aman dan juga nyaman, serta terhindar dari terbukanya informasi ke khalayak umum. Kerahasiaan dan anonymity dari responden juga merupakan bagian dari prinsip etik, yaitu beneficence dan justice, di mana artinya beneficence menguntungkan bagi pasien, sehingga dengan menjaga kerahasiaan dan juga menjaga anonymity responden berarti kita memberikan manfaat kepada partisipan atau juga responden. Kemudian keadilan ya dalam bersikap atau memberikan intervensi kepada responden ini juga bernilai sebagai hal positif yang bisa didapatkan oleh responden. Kemudian justice juga terkait dengan bagaimana adil untuk menjaga kerahasiaan dan anonymity seluruh partisipan tanpa mengenal siapa partisipannya, bagaimana latar belakangnya, dan seterusnya. Janji akan menjaga kerahasiaan pada partisipan mencakup jaminan bahwa informasi apapun yang diberikan partisipan tidak akan dipublikasi untuk umum atau pihak lain yang tidak terlibat dalam penelitian. Adapun jika data dipublikasi pada sebuah jurnal atau dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian, maka yang dipublikasikan adalah hasil penelitiannya, bukan data dari respondennya yang dipaparkan secara jelas. Gitu. Segala informasi terkait dengan penelitian hendaknya disampaikan di dalam inform konsen. Ketika kita meminta responden untuk menjadi partisipan atau terlibat dalam penelitian, peneliti wajib memberikan inform konsen untuk diisi
kesetujuannya gitu ya, dimintakan persetujuannya kepada partisipan. Melalui informed consent ini diartikan bahwa partisipan sudah mempunyai informasi yang adekuat, sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan penelitian, seperti apa dilakukan, berapa lama penelitiannya, apa manfaat yang didapatkan, kemudian risiko apa yang akan didapat ketika terlibat dalam penelitian, ya, bahkan tujuan dan identitas peneliti, ya, misalnya siapa saja yang meneliti itu wajib ada dan dijelaskan kepada partisipan. Kemudian baru ketika partisipan sudah mendapatkan penjelasan itu semua, diberikan lembar informed consent untuk ditandatangani dan dinyatakan pasien berkenan untuk terlibat dalam penelitian sebagai responden. Kemudian informed consent juga menunjukkan bahwa setiap partisipan atau responden mempunyai kekuasaan untuk bebas memilih dan memberdayakan responden untuk memberikan persetujuan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian maupun tidak berpartisipasi dalam penelitian yang kita lakukan. Informed consent dapat berisi hal-hal berikut ini seperti identitas diri dan judul penelitian, kemudian latar belakang penelitian secara ringkas, kemudian berapa lama waktu yang akan dilakukan atau keterlibatan pasien dalam penelitian, kemudian berapa banyak subjek penelitian diperlukan. Namun tidak semua penelitian perlu menjelaskan ini dalam informed consent. Kemudian perlakuan apa terhadap responden yang akan dilakukan, terutama untuk penelitian kuasi eksperimen, ya, atau memberikan intervensi, wajib untuk menjelaskan perlakuan yang akan diberikan oleh peneliti. Kemudian risiko yang mungkin dialami oleh si responden serta menjelaskan kompensasi bagi responden ketika terlibat dalam penelitian. Kemudian berikutnya adalah di dalam informed consent, seorang peneliti harus menjelaskan kepada responden bahwa data maupun rahasia jika ada yang dijelaskan atau disampaikan oleh responden itu akan terjamin rahasianya dan tidak akan menjadi konsumsi publik atau terbuka untuk umum, dan data yang diberikan hanyalah digunakan untuk penelitian saja. Kemudian juga di dalam informed consent harus menjelaskan jika ada risiko yang merugikan pasien atau responden, maka ada ganti rugi yang akan diberikan ataupun kompensasi yang akan dilakukan atau upaya menurunkan risiko dari si peneliti. Misalnya jika mengalami risiko seperti cedera ataupun yang lainnya, maka peneliti bersiap atau bertanggung jawab untuk mengantarkan maupun memfasilitasi si responden kepada pelayanan kesehatan. Kemudian juga perlu menjelaskan nama dan alamat penanggung jawabnya. Kemudian berikutnya, di dalam informed consent juga harus dijelaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela, jadi setiap orang memiliki hak untuk memutuskan tanpa ada paksaan apapun. Kemudian juga dapat mengundurkan diri suatu saat gitu ya, tanpa ada sanksi yang diberikan kepada si responden. Kemudian yang terakhir baru kita minta kesediaan daripada responden. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan uji etik untuk memastikan bahwa proposal yang kita buat atau penelitian yang akan kita lakukan tidak melanggar etika dalam penelitian, tidak melanggar hak-hak responden atau partisipan. Untuk
praktik pengajuan etik, Anda bisa langsung mengunjungi halaman website berikut ini, kemudian mempraktikkan bagaimana cara melakukan uji etik dengan mendownload formulir yang tersedia. Langkah yang pertama adalah ketika kita sudah mengunjungi website, untuk pengajuan etik kita bisa memilih menu Komite Etik Penelitian. Di sana akan muncul berbagai informasi yang diperlukan untuk pengajuan etik khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelum mengajukan etik, sebaiknya membaca terlebih dahulu bagaimana alur pengajuan kaji etik penelitian pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian berikutnya adalah klik pengajuan proposal sehingga nanti akan diarahkan kepada Google Form untuk diisi sesuai dengan syarat-syarat uji etik di fakultas. Berikut ini tampilan untuk Google Form yang harus diisi oleh peneliti. Terlebih dahulu sebaiknya mendownload semua file yang dibutuhkan dan diisi kesiapannya untuk nanti disubmit pada kolom-kolom formulir yang sesuai. Kemudian untuk formulir diisi dan disiapkan berkasnya, misalnya seperti skripsi, khususnya untuk proposalnya, kemudian ada format yang harus diisi terkait dengan uji etiknya, kemudian ada lembar untuk reviewer yang harus diisi identitas peneliti dan juga judul penelitiannya. Berikut ini contoh praktik mengajukan uji etik. Ini adalah form isian protokol etik yang harus diisi oleh peneliti. Yang pertama adalah menuliskan nama peneliti utamanya siapa, kemudian judul penelitiannya apa, dan subjek atau partisipan yang terlibat dalam penelitian ini siapa. Berikutnya adalah perkiraan waktu penelitian untuk setiap subjek maupun waktu penelitian secara umum dalam mengumpulkan data. Kemudian poin berikutnya adalah ringkasan proposal penelitian yang mencakup tujuan objektif penelitian. Jadi kita jelaskan apa tujuan penelitian kita, kemudian manfaat dari hasil penelitian, dan alasan latar belakang untuk melakukan penelitian. Informasi ini pada dasarnya sudah ada di dalam proposal, namun harus Anda pindahkan ke dalam formulir etik penelitian keperawatan. Karena pada formulir ini akan dilihat dan dinilai oleh reviewer etik. Kemudian poin berikutnya adalah masalah etik atau apa saja yang beresiko akan menimbulkan masalah etik dalam penelitian yang Anda lakukan. Nyatakan pendapat Anda tentang masalah etik yang mungkin akan dihadapi ketika penelitian ini dilakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa setiap penelitian memiliki risiko untuk menyebabkan responden mengalami ketidaknyamanan maupun munculnya masalah etik, sehingga apapun jenis penelitiannya yang melibatkan manusia sebagai responden harus mengisi masalah etik yang mungkin terjadi ketika melibatkan manusia sebagai responden. Misalnya masalah etik ketidakadilan atau justice ya, kemudian risiko mencederai, kemudian terkait dengan rasio, risiko, dan keuntungan keterlibatan dalam penelitian. Silahkan Anda kaji sendiri bagaimana penelitian Anda dilakukan dan masalah etik apa yang mungkin muncul. Kemudian berikutnya adalah bila penelitian ini menggunakan subjek manusia sebagai responden ya, kemudian sebutkan alasan untuk melakukan penelitian ini langsung pada manusia. Diceritakan sejelas mungkin
Kemudian poin berikutnya adalah menceritakan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Baik penelitian dan deskriptif ya atau hanya melihat hubungan maupun penelitian yang bersifat intervensi, peneliti wajib menjelaskan tahapan penelitian yang akan dilakukan mulai dari persiapan, kemudian pengambilan data yang dilakukan seperti apa sehingga ketika membaca lembar etika penelitian ini, para penguji atau reviewer etika penelitian mampu membayangkan bagaimana Anda melakukan penelitian. Kemudian berikutnya adalah bahaya langsung atau tidak langsung yang akan mungkin terjadi dan cara untuk menguranginya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setiap penelitian memiliki risiko, baik yang tidak langsung maupun juga langsung, sehingga harusnya pada bagian ini tidak ditulis seperti demikian gitu ya, tapi dituliskan kalaupun misalnya risikonya kecil, bagaimana risiko itu ya, kemudian juga bagaimana cara Anda mengatasinya. Misalnya risiko mengalami ketidaknyamanan karena berinteraksi dengan orang baru, begitu kan ya. Kemudian risiko ada terpaparnya informasi pribadi responden ketika terlibat dalam penelitian dan seterusnya. Sehingga poin ini tetap harus diisi sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya adalah pengalaman terdahulu, baik pengalaman sendiri, pribadi, atau orang lain, dan tindakan yang hendak diterapkan. Nah, pada poin ini yang diisi adalah tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti dan juga penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dipublikasikan sehingga meyakinkan reviewer bahwa penelitian yang serupa ataupun penelitian dengan konteks yang sama ini tidak membahayakan responden. Pada dasarnya uji etik dilakukan untuk melindungi keselamatan responden maupun juga keselamatan si peneliti agar tidak terjadi masalah ketika penelitian ini dilakukan. Kemudian, bila penelitian ini menggunakan pasien yang sakit, peneliti harus menjelaskan manfaat apa yang didapatkan oleh responden yang bersangkutan. Manfaat ini harus diisi untuk menjaga dan memegang prinsip bahwa penelitian itu harus memiliki benefit gitu ya. Kemudian juga baik benefit manfaat yang secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di poin berikutnya adalah Anda menjelaskan bagaimana cara memilih subjek. Ya, bagaimana menentukan responden berdasarkan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi untuk masing-masing penelitian. Kemudian juga dijelaskan bagaimana tahapannya, langkah-langkahnya Anda lakukan dalam menentukan bahwa responden mana yang akan Anda libatkan dalam sebuah penelitian. Berikutnya adalah jelaskan bagaimana cara pencatatan selama penelitian dan penyimpanan data setelah penelitian dilakukan. Ini berkaitan dengan etika confidentiality, di mana kita harus menjaga kerahasiaan data dan identitas responden. Misalnya di sini jelaskan bahwa seluruh data penelitian akan dijaga kerahasiaannya, misalnya dengan cara apa? Menyimpan di folder yang khusus untuk penelitian, kemudian diberi password misalnya, atau disimpan di dalam map ya dengan baik agar tidak tercecer data yang sudah dikumpulkan dan sebagainya, yang menjelaskan bagaimana cara Anda dalam mencatat dan menyimpan data yang sudah terkumpul. Kemudian di poin berikutnya adalah jelaskan bagaimana bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, jelaskan bagaimana cara memberitahu dan mengajak subjek
lampirkan contoh surat persetujuan menjadi subjek ya atau lembar inform konsennya yang berisi informasi-informasi terkait dengan penelitian, kemudian hak dan keuntungan menjadi partisipan dan sebagainya yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah subjek mendapat ganti rugi bila ada gejala efek samping, berapa besarnya penggantian tersebut. Pada dasarnya poin ini adalah menjawab upaya apa yang Anda lakukan jika subjek mengalami risiko atau kerugian. Bentuk ganti rugi tidak harus selalu berbentuk materi, misalnya seperti uang, begitu ya. Tapi bentuk sebagai tanggung jawab bagaimana ketika si responden mengalami kerugian dalam penelitian ini. Misalnya seorang responden ya ketika terlibat dalam penelitian untuk mengisi kuesioner atau menjawab pertanyaan pewawancara misalnya, maka yang didapatkan adalah salah satunya rugi terhadap waktu. Tuh kan? Kemudian bagaimana caranya untuk mengganti rugi waktu yang telah disediakan oleh si responden ketika terlibat dalam penelitian. Misalnya, contoh ganti ruginya dengan memberikan reward ya atau kenang-kenangan gitu ya yang menyatakan, yang membuktikan bahwa si responden sudah terlibat dalam penelitian dan ucapan terima kasih serta reward telah turut serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Atau bentuk-bentuk ganti rugi lainnya, misalnya membawa responden ya, ketika responden ini berisiko untuk mengalami cedera, ganti ruginya adalah dengan merujuk pasien kepada pelayanan kesehatan, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus selalu berupa materi, tapi juga berupa tanggung jawab atau sikap yang harus dilakukan oleh si peneliti. Kemudian berikutnya mengisi poin nama dan alamat peneliti dan juga sponsor jika ada. Setelah ini silakan mencoba mengecek website yang terlampir, kemudian mendownload semua formulir yang dibutuhkan, dan latihan untuk mengisi formulir tersebut sesuai dengan proposal yang sudah Anda susun. Terima kasih sudah menyimak penjelasan perkuliahan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.